cost-nya gitu Bu, harga perolehannya itu 380 juta gitu Bu, bukan expense-nya Bu. Oke, bisa juga sih artinya seperti itu. Sudah ya, Azhar ya. Harga jual normal ekstra adalah 48. AMX mengakui biaya perakitan alat. Oh, bisa juga sih ya, artinya jika diartikan seperti itu. Amdani X-ray merakit mesin dan peralatan X-ray untuk keperluan medis, lalu menyewakannya ke pusat-pusat medis. Pusat Medika Home termasuk pelanggan yang mengincar. Jadi dia bikin sendiri gitu ya maksudnya? Iya Bu, jadi harga perolehan untuk asetnya itu adalah 380 juta gitu Bu. Makanya dia sales type karena fair value-nya itu lebih besar daripada cost-nya Bu. Menurut saya ya Bu. Soalnya dia di situ tulisnya adalah mengakui biaya perakitan alat. Nah, kalau biaya perakitan alat kan harusnya dia bukan rakit doang kan? Harusnya ada biaya yang waktu dia cost-nya berapa. Kan kalau kita belajar cost accounting kan ada direct materialnya berapa, dia beli mesinnya berapa, rakitnya berapa, kemudian nanti ada biaya lain-lainnya berapa. Nah, itulah semua yang membangun COGS. Ya. Saya lihat itunya Bu, kan katanya Amandani X-ray itu merakit mesin Bu. Jadi dia perusahaannya itu untuk merakit mesin, mesin gitu Bu. Jadi saya Ya, gimana Bu? oke. Ya, jadi ini soalnya memang multitafsir ya. Di sini siswa harga jual normal X-ray-nya 485, IMEC mengakui biaya perakitan 380 juta. Ya gitu juga bisa sih. Nanti akan berbeda ya teman-teman perlakuannya. Jadi kalau misalkan nanti ada biaya perolehan aset ya, yang sampai membuat aset itu siap untuk dipakai, maka itu harus kita kapitalisasi gitu ya. Karena kalau tidak disiapkan ya, itu asetnya nggak bisa dipakai. Oke, ini bukan masalah benar atau salah ya, ini masalah konseptual. Jadi kalau misalkan pelakuannya seperti asumsi saya gitu ya, harga jualnya adalah harga, tapi memang di sini tulisannya harga jual normal ya. Jadi kalau menurut Putri tadi kan harga jual normal itu adalah harga jualnya dia gitu ya. Kemudian biaya perakitannya adalah biaya produksi. Nah, kalau saya tadi mengasumsikan harga jualnya adalah cost-nya ya. Cost dia ketika beli, tapi memang di sini tidak ditulis harga beli mesinnya sih, ya benar juga. Bisa juga diasumsikan seperti itu. Nah, kalau misalkan biaya perakitan ini kita asumsikan tadi ya biaya produksi, maka tidak perlu dikapitalisasikan, itu diperlakukan sebagai COGS. Maka kalau itu sales type, maka legal fee-nya bisa kita expense-kan pada awal ya, pada periode di mana kita mengakui pendapatan ya. Namun kalau misalkan ini dikapitalisasi ya biaya perakitannya dan dia tipe leasingnya adalah bukan sales type tapi leasingnya adalah direct financing, di mana dia memang murni dapat pendapatannya hanya dari pembiayaan, maka inisial direct cost-nya akan di-expense-kan over time. Jadi seperti ini ya. Oke, saya akan kerjakan berdasarkan asumsi ini adalah sales type ya. Jadi ini saya tulis biaya produksi. Lebihnya ini tadi di-expense-kan. Kemudian ini guarantee expected 8%. Nah, fair value-nya saya sesuaikan ya. Ini seperti ini. Jadi fair value-nya kita pakai harga jual. Kemudian seperti biasa kita kurangkan present value dari residual value-nya ya. Teman-teman bisa pakai rumus
present value seperti ini. Nah, nanti ketika ujian kan sebenarnya teman-teman bisa tuh buka Excel ya. Jadi saya nggak masalah kalaupun misalkan teman-teman langsung pakai rumus dan langsung ada jawabannya. Asal tahu bahwa present value-nya ini adalah present value dari residual value, pakai tingkat bunga berapa, dan pakai periode berapa gitu ya. Jadi harus ditulis present value residual value pakai tingkat bunga berapa, periode berapa gitu ya. Jadi saya bisa tahu bahwa oh ini berarti asalnya dari situ. Karena kan kalau di kertas kan saya nggak bisa melihat asal rumusnya seperti di Excel ya. Jadi present value residual value kita kurangkan. Ini adalah amount to be recovered-nya. Baru kemudian kita cari pembayaran periodiknya ya dengan cara pakai yang individu. Nah, jadi kita peroleh 101, 425, 396. Nah, kemudian kita sesuaikan bahwa di sini receivable-nya. Oh ya, yang kedua adalah analisis klausul sewa. Nah, klausul sewanya tentu kalau dari sisi lesi adalah capital ya, karena harus dikapitalisasi semua atau finance lease. Kemudian dari sisi lessor, karena dia non-cancelable dan lease term-nya sudah memenuhi, jadi ya sudah, maka ini pasti adalah finance. Tuh, kemudian buat amortisasi baik lesi maupun lessor. Nah, ini untuk lessornya kita akan memasukkan fair value-nya ya, karena residual value-nya guaranteed ya. Ini residual tabel amortisasinya. Kemudian kalau dari sisi lesi kan tahunya adalah cicilannya adalah 101 juta sekian. Kemudian di present value-kan di present value-nya, kemudian kita tambahkan expected payment yang dari guaranteed residual value ya. Jadi tadi kan expected-nya adalah 60 ya, berarti dia si lesi ini memperkirakan dia akan bayar 10 juta, maka yang kita present value-kan adalah 10 juta. Jadi lease liability-nya adalah sebesar 444 juta sekian. Ya. Dan ini adalah tabelnya. Ya, selanjutnya buatlah jurnal tahun pertama bisa lah ya. Atau perlu saya tulis? List receivable pada sales. Kemudian pada akhir tanggal berapa sih ini? 1 Januari. Pada 31 Desembernya kita akan mengaku interest nya Hanif libur, Hanif. Hari Jumat kan libur, Idul Adha. Ini interest revenue-nya diambil secara akrual. Udah gini ya. Bu, maaf Bu, itu PMT-nya kayaknya masih salah Bu, masih format awal. Iya. PMT. Di tabel amortisasinya Bu, yang itunya udah benar. Oh, iya. Inilah ya kalau kopi. Oh, pasti. Ini publish ya. Oh, terima kasih.
yang dicek dari sendiri. Maaf, pembayaran pertamanya belum ya. Inisial dari kos. Kita belum catat inisial dari. Boleh pakai inisial dari kos atau langsung list asuransi. Ada yang annotate. Teman-teman kalau tanya boleh ya annotate Bu, Karin. Maaf ini dari mana? Ini sih Bu, Ya, itu yang jurnal pengakuan interest revenue sepertinya terbalik Bu. iya ya. Oh iya. Terima kasih. Jadi untuk yang tahun pertama, ada lagi yang ketinggalan nggak ya? Kemudian jurnal pengembalian. Nah, jurnal pengembalian berarti yang terakhir ya. Nah, pengembalian asumsinya sama ya. Tetap seperti itu. Berarti yang tahun terakhir saya lengkapkan dulu. Akan ada list pengakuan interest dulu ya. Interest expense. Mau digabung juga bisa sih. Kalau dipisah ini. Oh iya, jurnal depresiasinya juga belum ya. Dapat depresiasi. Nah, pada akhir masalis kan berarti right abuse-nya udah habis ya. Pada saat pengembalian. Ini saat pengembalian. Bukan pada akhir tahun ya. Sebenarnya pada akhir tahun di sini sih selain mengembalikan juga ada mendepresiasi, tapi di saat pengembalian. Diakui interest kemudian dibayar. Nah, di sini berarti dia akan mengakui ini ada interest. Salah balik.
besar ini. Inventory-nya sesuai dengan yang ekspektasi tadi ya, 60. Sesuai dengan saldo. Baik, sama seperti ini. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang ketinggalan kali? Saya kelewatan. Oke, baik, ini untuk jurnalnya. Kemudian buat laporan laba rugi akhir tahun pertama bagi lessor jika diketahui operating expense 15.500.000 dan tarif pajaknya. Dan laba rugi. Sales revenue. Kemudian ada insight. Kemudian ada interest revenue. Operatingnya kan interest revenue. Oh, tapi ini tambah.
kelewatan ya? Baik, ini untuk yang 2015 ada pertanyaan? Ya, jadi nanti soal teman-teman bisa jadi si lesinya nggak tahu gitu ya implicitnya. Maka ketika mempresentasikan, jadi teman-teman harus melihat dari sisi lesi bahwa lesi itu tahunya adalah annual payment-nya ya, karena itu di-set oleh si lesor. Jadi nanti ketika mempresentasikan untuk mendapatkan list liability-nya, kalau dia pakai incremental yang berbeda dengan implicit dan dia tahunya adalah incremental, maka pasti akan dapat saldo yang beda gitu dengan lesor lepas. Yang penting adalah pembayaran periodiknya, payment-nya itu sama. PMT maksudnya payment. AMT amortisasi. Saya singkat suka-suka saya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke latihan soal ya. Ya, stop share ya kalau tidak ada pertanyaan. Oke, ada yang mau presentasi latihan soalnya yang sudah dikerjakan? Masih ada waktu, bisa 2 kali lah. Halo? Tidak ada? Saya, Bu. Halo? Halo ya, siapa ya? Alia, Bu. Oke, Alia nomor absen berapa? Nomor absen 6. Oke, silakan. Tapi saya yang P217, Bu ya. Oke. Sebentar, Bu. Saya juga mau ngecas konten sekalian. Baik, sembari menunggu yang lain ada pertanyaan? Baik, tadi ada yang nanya tentang executory cost ya. Jadi kemarin saya udah nyoba tuh executory cost itu, mau teman-teman present value kan dulu, pakai present value annuity, kemudian ditambahkan ke present value dari annual payment, kemudian dicari lagi pembayaran annualnya, atau teman-teman langsung tambahkan pembayaran payment annual payment itu langsung ditambahkan executory cost, itu hasilnya sama gitu ya. Karena sebenarnya executory cost itu kan adalah nilai present value pada saat pembayaran ya. Jadi gampangnya sih ditambahin aja langsung, terus nanti baru kita present value kan untuk mencari list liability-nya. Bu, maaf Bu, untuk yang eksekutori tadi yang Ibu bilang, itu tadi Bu, itu dari sisi mana ya Bu? Dari kan kalau misalnya annual itu kan yang nentukan lesor Bu. Berarti Ya, dari betul. eksekutori cost ini si lesor yang nentukan gitu Bu? Atau kan eksekutori ini kan tunggu ya Bu, saya coba. Soalnya saya baca waktu itu Bu, eksekutori cost itu kan dia kepemilikan aset, berarti dia itu ini misalnya ada tuh Bu eksekutori cost, tapi berarti yang bayar cuma lesor gitu ya Bu? Ini nggak bisa dibayar oleh lesi gitu Bu? Atau gimana ya Bu eksekutori cost ini sebenarnya? Ya, jadi executory cost itu nanti terserah lesor dia mau membebankannya sama pada lesi atau tidak. Tuh. Nah, kalau misalkan tadi juga udah ditanyakan, bisa jadi metodenya gross atau net. Kalau metodenya gross, itu kayak di soal yang nomor berapa gitu ya, ada ya, kalau nggak salah. Iya Bu, P214.
Nah, executory cost-nya itu jumlahnya tetap dan pembayarannya digabung dengan annual payment. Nah, kalau seperti itu berarti metode gross. Berarti dari sisi lessee harus mencatat tambahan lease liability akan bertambah senilai present value dari executory cost. Kemudian dari sisi lessornya juga lease receivable-nya akan senilai present value dari executory cost. Jadi berarti dari sisi lessor, Bu, kan itu kan kita nyarinya fair value dikurangi guaranteed sama unguaranteed dapat present value yang diterima oleh lessor. Berarti ditambah dengan eksekutorinya langsung gitu ya, Bu? Ya, jadi memang kan di buku juga dinyatakan bahwa ketika ada executory cost yang digabung, itu maka nilai receivable maupun liability-nya jadi inflated, jadi lebih besar daripada yang tidak mengkapitalisasi executory cost. Jadi gitu. Jadi memang bertambah melebihi fair value-nya. Itu sih. Tapi kalau misalkan yang metode net, itu berarti executory cost-nya itu misalkan dari lessor meminta lessee untuk membayarkan langsung ke misalkan PBB ya, bayar langsung ke bank gitu. Nah, seperti itu berarti langsung di-expense-kan oleh si lessee. Atau si lessee-nya disuruh bayar tapi titip ke lessor, nanti bayar ke saya dulu biar saya yang ngebayarin. Nah, kalau seperti itu juga di-expense-kan ya, karena karena besarannya variabel kan, tergantung dari, kan PBB itu kan ganti-ganti, nggak setiap bulan tetap. Tapi kalau misalkan ternyata jumlahnya fix, dan intinya kalau jumlahnya fix dan digabungkan dengan annual payment, maka itu akan nambah lease liability, begitu juga nambah ke lease receivable. Dan otomatis akan lease receivable-nya akan lebih besar daripada fair value-nya. Ya. Kemudian kalau tadi net ya, entah itu bayar sendiri ke otoritas pajak pihak ketiga ya, ataupun lewat lessor. Nah, kalau sifatnya variabel atau tidak digabungkan dengan lease payment, maka akan di-expense-kan. Gitu ya. Baik, kita langsung ke Alia tadi. Baik, Putri jelas ya? Jelas, Bu. Saya coba nanti ngerjain lagi, Bu. Oke, ya silakan Alia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan membahas mengenai P217. Nah, di sini itu di soal ya, Amiran TSA manufactures X-ray machine, dan itu dipinjamkan kepada Chambers Medical Center. Kemudian ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui, yaitu adalah peminjaman X-ray adalah 10 tahun. Nah, di sini itu kita bisa tahu ya, mengenai lease term-nya itu lebih dari 75% dari masa ekonomisnya. Kemudian, dia itu dipinjam. Lalu kemudian kita tahu ada normal selling price-nya sebanyak 495.678. Kemudian ada guaranteed residual value-nya sebanyak 15.000. Lalu pembayaran sewa sebanyak 60.000 di awal tahun. Dan kita tahu juga kalau ada COGS sebesar 300.000 atau sama dengan ini ya, cost of manufacturing-nya, dan juga ada legal fees 14.000 yang kita akan jurnal sebagai selling expense nantinya. Dan yang terakhir, implicit rate yang di-given di soal itu sebanyak 5%. Kemudian ya, instruksi dari soal itu yang poin A, kita disuruh kayak bagaimana sih relation-nya kepada leasing di sisi lessor ini? Kenapa bisa dikatakan sebagai leasing lessor gitu? Gimana ya? Gitu deh. Ya intinya leasing yang kita bahas sekarang ini merupakan sales type. Karena apa? Karena lease term-nya itu lebih dari 75%. Tadi 10 per 12 tahun, jadinya sekitar 83%. Lalu PV yang akan kita cari nanti itu dia lebih besar daripada fair value-nya lebih besar sama dengan 90%. Betul. Lalu
Untuk instruksi di bagian A itu ada nomor 1 disuruh cari list receivable. List receivable kita cari seperti biasa, yaitu dari PV of annual payment-nya sebanyak 60.000 dikalikan dengan annuity bill-nya, ya, kita akan mendapatkan hasil 486.469. Lalu kita tambahkan dengan PV dari guaranteed RV-nya atau guaranteed residual value, yaitu dari 15.000 dikalikan dengan single amount. Sudah dapat 9.209. Nah, kalau dijumlahkan kita dapat deh tuh PV of lease payment-nya, yaitu sebesar 465.678. Di poin A juga, di nomor 2, kita disuruh cari sales price-nya berapa. Sales price-nya itu sama dengan PV of lease payment-nya, yaitu sebanyak 465.678. Dan nomor 3, cost of sales-nya yaitu 300.000 yang tadi, yang cost of goods sold. Lalu di instruksi nomor 2, disuruh susun list amortization schedule. Nih, ada sampai 10 tahun ya, 10 tahun, sesuai dengan list termnya 10 tahun. Yang awalnya itu kita mulai dari ya perhitungan amortisasi biasa gitu. 495.000 ini dikurangi dulu dengan pembayaran bunga pertama, penerimaan bunga pertama ya. Lalu di tahun kedua kita akan mengalihkannya dengan implicit pay 435 dikalikan dengan 0,05 atau 5% ya, dapat 21.784 dan ke bawah kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas journal entry. Di poin C ini kita disuruh bahas journal entry-nya gimana sih gitu. Nah, pastinya kita harus karena ini sales type, kita harus mengakui adanya penjualan kan. Kalau karena ini adalah guaranteed residual value, maka kita seperti biasa aja tuh menjurnalnya. List receivable adalah sales revenue, yaitu 495.678. COGS-nya 300.000 dan inventory-nya adalah 300.000. Next, kita akan membahas jurnal selanjutnya. Bentar. Aduh, terang. Terima kasih, Dame. Kemudian kita akan menuliskan jurnal atau mencatat jurnal mengenai initial direct cost-nya. Initial direct cost yang terjadi, kita menjurnalnya dengan selling expense pada accounts payable atau enggak cash, tergantung pembayarannya itu kredit atau enggak ya. Yaitu sebanyak 14.000. Lalu kita masih di tahun tersebut, masih di tahun pertama, kita mencatat cash dan list receivable sebanyak 60.000. First payment dari ini ya, dari list tersebut. Lalu pada akhir tahun kita menjurnal interest revenue-nya, kita mengakui interest revenue. Itu dengan cara list receivable di debit lalu di kreditnya interest revenue sebanyak 21.784. Dan kemudian setiap tahun akan mengakui interest revenue lagi gitu, sampai di tahun ke-10. Lalu langsung saja kita di tahun terakhir, pada saat list aset tersebut dikembalikan ya, di jurnal terakhir itu kita menjurnal inventory pada list receivable senilai dengan residual value-nya, yaitu sebesar 15.000. Itu teman-teman, semoga jelas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Oke, dari soal P217 ya. Untuk soal P217 sebenarnya mirip ya sama kayak 2015. Mungkin yang beda apa ya? Nggak ada yang beda. Kayaknya bersama, cuman ada dari sisi versinya aja.
Kemudian saya ingin tambahkan, tentang sales type ya. Jadi belum tentu kalau Mas Alisnya itu lebih dari 75% itu sales type ya. Jadi teman-teman nanti mencatat sales type ketika ada data JOGS-nya ya. Jadi ketika ada data fair value aset dan cost dari aset itu berbeda, maka berarti perusahaan memperlakukan leasingnya kemungkinan dengan sales type. Artinya ada pendapatan penjualan gitu ya di awal, kemudian pendapatan dari pembiayaan yang kita akui dalam bentuk interest revenue. Tapi nanti kalau misalkan cost dan fair value dari sama, maka kemungkinan perusahaannya itu merupakan dari financing ya. Kalau misalkan ternyata dari kriteria yang dia masuk ke finance list, maka finance list-nya akan diperlakukan sebagai direct financing. Di mana kita tidak mencatat adanya JOGS inventory, jurnal JOGS pada inventory itu nggak ada, tapi langsung list receivable aset listing ya, atau list aset. Gitu. Jadi dia memang proses bisnisnya itu tidak sekalian memproduksi, gitu ya. Jadi langsung beli aja, tapi untuk disewa-sewakan saja. Gitu. Jadi perbedaan antara direct financing dan sales type seperti itu ya. Jadi untuk dari sisi lessor, itu untuk yang financial list itu bisa direct financing, bisa sales type, bisa juga sales and leaseback ya sebenarnya, tapi kita nggak mempelajari sales and leaseback. Baik, mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Baik, boleh di stop share. Oke. Tadi nomor absen berapa ya, Lia? 6, Bu. 6. Terima kasih, Bu, perbaikannya. Ya. Udah betul kok tadi. Oke, berikutnya masih ada waktu sekitar 8 menit. Ada yang mau presentasi? Ya, saya Bu izin menjawab yang problem 216. Oke. Dia nomor absen berapa? Absen 16. Silakan. Jadi di soal 216 itu diketahui bahwa jangka waktu sewanya itu 7 tahun dengan tidak ada renewal option dan mesinnya itu memiliki economic life 9 tahun. Lalu cost COGS-nya 525.000, fair value aset pada 1 Januari itu 700.000. Terus ada guaranteed residual value sebesar 50.000 dan Jensen mengestimasikan expected residual value-nya itu 50.000 dan diamortisasi equipment-nya secara straight line basis. Lalu ada collectibility of this payment is probable dan clause rate of return-nya itu 5% dan incremental borrowing rate-nya itu 6%. Lalu yang A ditanyakan jenis listnya itu dari sisi lessor. List tersebut merupakan sales type list karena jangka waktunya itu economic life-nya itu lebih besar, lebih dari 75% dari economic life-nya. Lalu present value-nya itu juga lebih besar dari 90% dengan hitungan yang nanti bakal dihitung di pertanyaan B, yaitu dengan cara fair value-nya dikurangi dengan guaranteed residual value, present value dari residual value-nya, yaitu sebesar 6.064.466. Lalu mencari payment annual-nya dengan dibagi annuity due menggunakan implicit rate-nya yaitu 5%, hasilnya nanti 109.365. Lalu pertanyaan yang C, mencari present value untuk leasing-nya, yaitu dengan annual payment-nya tadi dikalikan dengan incremental borrowing rate sebesar 6% tadi.
dengan hasil 647.148. Lalu yang itu disuruh menjurnal dari sisi Jensen di 2019 dan 2020 atau sebagai seorang lisi. Yang 1 Januari itu jurnalnya right of use asset pada list liability sebesar 647.148, lalu dibayar pada tanggal itu juga dengan jurnal list liability pada cash sebesar annual payment-nya tadi 109.365.000. Lalu jurnal di 20, maaf itu agak salah tulis, 31 Desember 2019 harusnya, yaitu jurnal depresiasi dari equipment-nya itu dengan jurnal depreciation expense pada right of use asset dibagi 647.148 dibagi dengan 7, yaitu masalah sewa kontraknya, hasilnya 92.450.000. Lalu juga mengakui interest expense-nya, itu interest expense pada list liability, hitungannya 647.148 atau liability-nya tadi dikurangi dengan liability yang sudah dibayar dan dikalikan dengan rate-nya yaitu 6%. Hasilnya 32.267. Itu depresiasinya emang tanggal 12 ya? Iya Bu, tadi saya sudah nge-koreksi kalau itu salah. Oh iya. Salah 31 Desember seharusnya. Iya. Ini ketahuan saya nggak dengerin ya. Saya WA tadi loh, kok 12 kan gitu. Iya, oke. Lalu jurnal di 2020 1 Januari yaitu pembayaran annual payment-nya sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 109.365. Lalu di akhir tahun 31 Desember 2020 mengakui depresiasi dan bunganya yaitu untuk depresiasi sama 92.450 dan untuk interest expense-nya yaitu yang 647.148 dikurangi dengan cash yang sudah dibayarkan dan dikurangi dengan 798 itu dari perkalian interestnya dan dikalikan 6%. Hasilnya 27.641. Lalu yang E sekarang menjurnal untuk sisi lesornya, yaitu di tahun 2019 1 Januari jurnalnya list receivable COGS pada sales revenue dan inventory. List receivable-nya sebesar value-nya yaitu 700.000 dan COGS-nya tetap 525.000 dan sales revenue-nya 700.000, inventory-nya 525.000. Lalu mendapatkan cash pada 1 Januari tersebut sebesar 109.365 besar yang tadi annual payment-nya. Lalu di akhir tahun ada jurnal list receivable pada interest mengakui interestnya yaitu dari perhitungan 700.000 dikurangi dengan annual-nya tadi yang sudah dibayarkan dikalikan dengan rate-nya 5%, yaitu 29.532. Lalu di jurnal 2020 awal tahun menerima cash dari sewanya sebesar 109.365 seperti tahun sebelumnya. Lalu di akhir tahun mendapatkan interest revenue sebesar 700.000 dikurangin cash yang sudah dibayarkan dan dikurangi lagi dengan itu tadi yang sisa dari liability-nya dikalikan dengan sisa dari receivable-nya dikalikan dengan 5%. Hasilnya 25.540. Lalu pertanyaan yang F itu jika Jensen mengekspektasikan residual value-nya itu di akhir 40.000 tapi tetap guaranteed residualnya 5.000 itu persen value-nya menjadi berapa? Karena di sini ada selisih 10.000 maka nanti
ditambahkan present value yang tadi sudah dihitung ditambahkan dengan present value residual value yang selisihnya, yaitu jika dihitung ketemunya 6.651 dan kalau ditambahkan present value-nya menjadi 653.799. Jadi itu maaf kalau penjelasannya agak belibet. Terima kasih, Bu. Ya, makasih dia. Baik, jadi dari soal 21.6 teman-teman bisa melihat bahwa nggak masalah gitu, rate-nya berbeda antara lessee dengan lessor selama kas yang dibayarkan dan yang kas yang diterima itu sama ya. Jadi berarti nanti tabel amortisasinya berbeda. Paling itu aja sih. Dan ingat bahwa untuk present value kalau dari sisi lessor itu semua dimasukkan dalam receivable baik guaranteed maupun unguaranteed ya. Kecuali kalau kasusnya ada bargain purchase option yang dimana dia reasonably certain to exercise. Itu tadi sudah saya tulis bahwa kalau ada bargain purchase option, maka jika kemungkinan dibeli maka ya udah nggak usah mempertimbangkan residual value. Itu. Baik, kalau dari sisi lessee-nya, otomatis kalau unguaranteed nggak usah dimasukkan, kalau guaranteed itu dimasukkan hanya sebesar yang probably to be owed ya. Jadi yang kira-kira harus bayar penalti berapa nih terhadap guaranteed residual value. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih ya dia. Boleh di stop share. Baik teman-teman, ini sudah jam 10. Terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Selamat melanjutkan kuliah lagi. Nanti ditunggu ya untuk nilainya. Saya sedang berusaha ya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf ya jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Semangat, Bu. Ya.